Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, malam hari ini adalah malam yang luar biasa di mana kita bisa beribadah walaupun kita tidak berada di satu tempat. Semuanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mengatakan, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Dengan segenap hati kita mau menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, kita mau memuliakan Dia. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Gembala kami yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur buat segala kebaikan, buat segala kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh ada sebagai kami ada. Kami ingin percaya Tuhan, semuanya karena turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang senantiasa mengalir melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami rindu Tuhan beribadah kepadamu. Kami rindu memuji Engkau, menyembah Engkau. Mari Tuhan lawat ibadah kami, urapi setiap kami, jamah setiap kami. Kami rindu setiap apa yang kami naikkan kepadamu, baik pujian kami, penyembahan kami, boleh bertumpah harum di hadirat Engkau Tuhan. Dan ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Yang siapa yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi jalan buntu, mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Mereka yang saat ini lemah Tuhan, Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah saja yang berotoritas di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai, bersuka cita. Karena Dia yang sudah memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk kita bisa mengalahkan setiap musuh kita. Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia.
kita diberikan kuasa dan kita dijadikan umat-umat yang lebih dari pemenang. Kita buat pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dikibarkan namanya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita derajatnya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Dia yang memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan setiap musuh kita. Oh, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikibarkan namanya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita derajatnya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dikibarkan namanya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kita derajatnya, kita lebih sekali lagi. Haleluya, 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 amin, haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita derajatnya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Dia yang memberikan kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Dia adalah kekuatan kita. Dia adalah Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Dia sanggup memulihkan segenap kehidupan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Katakan kekuatan di hidupku. Haleluya, Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur serta berterima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan yang Tuhan anugerahkan atas kehidupan kami, bahkan berkat-berkat yang lain yang selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Satu bukti Engkau adalah Allah yang mempedulikan kami, Allah yang memperhatikan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami telah bersama-sama diberkati melalui pujian dan penyembahan. Kiranya pujian penyembahan yang sudah memberkati kami, yang sudah menghibur kami, yang sudah menguatkan kami, bahkan menjadikan dupa yang berkenan, bahkan boleh menyenangkan akan hati akan Engkau ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Di tengah-tengah pandangan firman Allah ada penyikapan rasa firman Allah, sehingga firman Allah menguatkan setiap kami yang mendengarkan saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama Yesus Allah kami yang baik. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya ambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana renungan firman Tuhan pada saat ini satu tema, jalan mendapatkan ketenangan hati. Sekali lagi, jalan mendapatkan ketenangan hati. Kita akan membuka satu ayat yang menjadi penekanan saya adalah dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua pentung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9, kita menemukan sebuah kisah, sebuah cerita yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh seorang raja yang bernama Raja Ahaz. Ahaz adalah seorang raja Yehuda. Nah, pada waktu itu saudara, Raja Ahaz menghadapi dua bangsa, yaitu bangsa Aram dan bangsa Yerusalem atau bangsa Israel. Nah, kedua bangsa ini berperang dengan Raja Yehuda. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ahaz menghadapi dua bangsa, baik bangsa Aram maupun bangsa Israel, saudara, Ahaz merasa tidak mampu. Ahaz merasa tidak sanggup untuk menghadapi dua bangsa yang besar itu. Coba kalau kita perhatikan dalam ayat 1 bagian yang ke-B berkata, di situ dikatakan maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Saudara, dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Raja Ahaz dan orang-orang Yehuda tidak dapat mengalahkan bangsa Aram maupun bangsa Israel. Secara manusia, Ahaz sebagai seorang raja seharusnya berani untuk memimpin, berani untuk berperang, berani untuk bertempur menghadapi Raja Aram dan Raja Israel. Tetapi ternyata Ahaz tidak berani. Bahkan dikatakan Ahaz tidak dapat mengalahkan. Ketika Ahaz tidak bisa mengalahkan, kemudian ada utusan
yang datang kepada Ahaz dan menyampaikan kepada Ahaz bahwa Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Ketika Ahaz mendengar berita itu, Ahaz dan umat-umat Allah mereka gemetar dan ketakutan. Coba perhatikan ayat yang kedua. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Ini keadaan, situasi yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi oleh Ahaz dan orang-orang Yehuda. Mereka gentar, mereka ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang menghadapi ketakutan dan ketakutan. Mungkin takut karena persoalan, takut karena masalah, atau mungkin takut dengan hal-hal yang lain. Saudara, orang yang takut saudara, berarti orang itu tidak mempunyai ketenangan. Orang yang takut tidak mempunyai, tidak mengalami kedamaian, tidak bisa merasakan damai sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ahaz sedang gemetar dan ketakutan saudara, Tuhan menyuruh Yesaya, di mana Yesaya disuruh untuk pergi untuk memberikan nasihat kepada Raja Ahaz dan orang-orang Yehuda. Apa nasihatnya? Tadi dalam ayat yang keempat, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua pentung kayu yang berasap ini. Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Yesaya kepada Ahaz dan orang-orang Yehuda. Yang pertama adalah teguhkanlah hatimu, yang kedua adalah tinggallah tenang, yang ketiga jangan takut, dan yang keempat adalah janganlah hatimu kecut. Nah, malam saat ini kita akan mempelajari satu nasihat, yaitu dikatakan di situ tinggallah tenang. Apa yang dimaksud dengan kata tenang di sini, saudara? Tenang adalah sebuah kondisi di mana kita bisa mengolah hati, kita bisa mengolah pikiran kita bisa menata hati, kita bisa menata pikiran kita. Jadi ketenangan adalah ketika kita mampu menata, mampu mengolah baik hati maupun pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tokoh dunia juga berpendapat tentang kata ketenangan ini. Yang pertama, tenangkan dirimu dalam segala hal, karena ketenangan adalah kekuatanmu. Yang kedua, kesabaran dan ketenangan adalah kekuatan kita dalam menghadapi masalah yang ada di dunia ini. Yang ketiga, ketenangan akan diperoleh jika kamu dapat membebaskan diri dari kekhawatiran. Yang keempat, jika hati tenang, maka kita akan mendapatkan solusi ketika menghadapi masalah. Dan yang terakhir, yang kelima, ketenangan akan membuat kita berhasil dalam menyelesaikan masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan tokoh-tokoh dunia yang berbicara tentang ketenangan. Saudara, tenang itu
kita butuhkan tidak hanya di dalam rumah tangga saja. Ketenangan tidak hanya kita butuhkan dalam pekerjaan. Dalam doa juga membutuhkan ketenangan. Dalam beribadah juga membutuhkan ketenangan. Pertanyaannya adalah, ketenangan yang seperti apa yang dimaksud oleh Yesaya ini? Coba kita akan bandingkan, saudara, dalam kitab Yesaya. Kita akan maju sedikit dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-11. Kitab Yesaya pasal yang ke-11. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 11 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Tidak akan kita baca karena panjang, saudara, tetapi akan saya baca beberapa saja. Ayat yang ke-6 berkata, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat 7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Nah, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ini adalah gambaran tentang ketenangan. Di situ kita menemukan ada binatang-binatang yang buas. Misalkan ada kata serigala, kemudian ada kata macan tutul, kemudian ada binatang beruang. Ini adalah binatang-binatang yang buas. Tetapi dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, binatang yang buas ini, yang setiap harinya mereka makan daging, tetapi mereka bisa bersama-sama dengan anak domba. Serigala tinggal bersama-sama domba, macan tutul berbaring dekat samping kambing, kemudian anak-anak singa, anak-anak lembu, mereka makan rumput bersama-sama. Ini menggambarkan tentang ketenangan, menggambarkan tentang kedamaian. Saudara, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ada kata yang diulang-ulang di situ. Yang pertama adalah kata bersama, diulang kurang lebih 4-3 kali kata bersama. Yang kedua, kata berbaring diulang 2 kali, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Berbaring dan bersama-sama ini menunjukkan tentang bagaimana ada kerukunan di sana. Ada ketenangan di sana. Ada perasaan nyaman di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketenangan itu ada dalam kehidupan kita? Apakah ketenangan itu ada dalam hati kita? Atau mungkin kita sudah kehilangan akan ketenangan itu. Ketenangan sudah menjauh akan kehidupan kita, sehingga ketakutan menghantui akan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mendapatkan ketenangan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapat ketenangan hati, agar hidup kita terasa damai, sejahtera. Kita yang tinggal di Jawa, ada nasihat-nasihat yang sering dikatakan oleh
orang-orang tua. Ketika orang tua melihat anaknya sedang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, mereka sering memberikan nasihat. Apa nasihat itu? Yaitu lilo, narimo, dan sumarah. Lilo, narimo, dan sumarah. Ini nasihat dari orang tua. Supaya ketika anak-anaknya sedang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, mereka lilo, mereka menerima, mereka sumarah. Nah, kita akan melihat apa arti kata lilo, yang kedua apa arti kata narimo, dan yang ketiga apa arti kata sumarah. Yang pertama, lilo yaitu untuk menyikapi masa lalu terhadap kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang telah terjadi. Kita harus lilo, kita harus ikhlas. Biarlah yang lalu, biarlah berlalu. Saudara, tentu setiap kita pernah merasakan kejadian masa lalu yang tidak menyenangkan akan kehidupan kita, yang tidak mengenakkan akan kehidupan kita. Dan kalau kita tidak lilo, kita tidak ikhlas, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya ketenangan itu. Maka jalan satu-satunya untuk kita bisa mendapatkan ketenangan itu, kita harus lilo, kita harus ikhlas. Ada contoh orang yang ikhlas atau orang yang lilo. Yang pertama, dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kita perhatikan kalimat sebutkanlah aku Mara. Saudara, ucapan Naomi ini adalah ucapan di mana peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa-masa yang lalu. Ketika masih bersama-sama dengan suaminya dan kedua anaknya. Dari Bethlehem terjadi kelaparan, kemudian dia pergi ke Moab. Nah, di Moab terjadi sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia bayangkan. Akhirnya kepahitan itu datang satu persatu. Suaminya meninggal. Kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Mengalami kepahitan. Tetapi Rut mampu mengolah hati, mampu mengolah pikiran, mampu menata hati, mampu menata pikiran, sehingga tidak ada perkataan yang menyalahkan siapa-siapa, tidak ada perkataan yang menyalahkan Tuhan, tidak. Dia berkata, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Contoh yang kedua, Ayub pasal yang pertama, Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21 demikian. Katanya,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua adalah perkataan Ayub. Tentu kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang tekun. Ternyata Ayub juga menghadapi yang namanya kepahitan. Berbeda dengan istri Ayub. Kalau istrinya suruh Ayub mengutuki Allah, tapi berbeda dengan Ayub. Ayub mampu menata hati, Ayub mampu menata pikiran, Ayub mampu mengolah hati, Ayub mampu mengolah pikiran, sehingga dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biarlah dua tokoh ini akan menjadi panutan kita. Kita akan belajar bersama-sama untuk menyikapi masa-masa lalu yang sudah tidak mengenakkan kita, yang sudah menyakiti hati kita. Kita akan belajar bersama-sama untuk lilo, untuk ikhlas. Yang kedua, tadi yang pertama adalah lilo. Yang kedua adalah kata narimo. Apa arti kata narimo? Narimo tentang apa yang diterima dan dialami pada saat ini. Hendaklah diterima dengan rasa narimo ing pandum, atau mengucap syukur segala pemberian Allah kepada kita, karena bagaimanapun juga keadaannya, tetapi sebenarnya segalanya itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang kedua, kita belajar untuk narimo, untuk mensyukuri. Jangan mengeluh, ya, jangan mengeluh, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan Tuhan. Apapun yang kita alami, di balik itu ada maksud-maksud yang baik bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nasihat Rasul Paulus 1 Tesalonika pasal yang ke-5 18 dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman mengajak kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya keadaan baik saja, bukan hanya keadaan sehat saja, dalam keadaan yang menyakitkan, yang membuat kita mungkin sedih, yang membuat kita mungkin merasa putus asa, tidak berdaya. Belajar untuk mengucap syukur. Yang terakhir, yang ketiga, dari kata lilo. Yang kedua kata narimo, yang ketiga adalah kata sumarah. Nah, kata sumarah ini yaitu memiliki arti yaitu untuk menatap masa depan kita harus selalu sumarah atau berserah diri kepada Allah. Sekali lagi, berserah diri, ya, berserah diri kepada Allah. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana situasi Indonesia, bukan hanya virus corona saja, tetapi di mana-mana ada banyak kejahatan. Di mana-mana ada banyak orang-orang yang berbuat jahat. Biarlah kita belajar untuk sumarah, belajar untuk berserah diri. Sebagaimana dalam firman Allah 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan,
Bahkan Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-27-23 juga Daud berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara akan kehidupan kita. Kalau kita membaca bagaimana rancangan Tuhan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu nasihat yang disampaikan oleh Yeremia. Ternyata Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang luar biasa buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama untuk sumarah, kita akan bersama untuk berserah diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita yakini, Tuhan tidak pernah tidur, tapi Dia adalah Allah yang selalu mempedulikan dan memperhatikan akan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali menghadap kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama diberkati melalui kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah. Kiranya firman Allah yang kami dengarkan pada saat ini akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi setiap kami yang mendengarkan akan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi bangsa dan negara kami yang saat menghadapi situasi di mana hampir semua provinsi terkena virus corona. Kiranya doa kami, Tuhan akan menghentikan, Tuhan akan membebaskan sehingga bangsa kami, rakyat Indonesia boleh menikmati akan kesehatan, akan kesejahteraan yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Para pemimpin kami yang ada, berikan kekuatan kepada mereka, kemampuan kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami akan akhiri ibadah pada saat ini. Bilahnya berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan Sang Putra akan turun tinggal bersama dengan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian firman-Mu Tuhan.